Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada konten baca buku kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang judul aslinya adalah As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, Muhawalah li Tadbiq Qawaid Al-Muhaddithin fi Naqdi Riwayat As-Sirah An-Nabawiyah. Penulis Dr. Akram Dia Al-Umuri. Yang diterjemahkan menjadi edisi Indonesia, Seleksi Sirah Nabawiyah, Studi Kritis Muhaddithin terhadap riwayat dhaif. Penerjemah Abdul Rasad Siddiq. Yang diterbitkan oleh penerbit Darul Falah, Jakarta. Dan buku yang saya miliki ini adalah cetakan pertama Agustus 2004 Masehi, Jumadits Tsani 1425 Hijriah. Ini bukunya. Saya akan membacakan pada halaman 74 sampai 77 dengan judul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah. Berdasarkan riwayat yang sahih, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, dan berdasarkan riwayat paling kuat yang sampai kepada kita, sesungguhnya kelahiran beliau terjadi pada tahun gajah. Menurut Khalifat bin Al-Khayyat, itulah pendapat yang telah disepakati oleh para ulama. Seolah-olah ia mengesampingkan ulama lain yang punya pendapat berbeda. Yang jelas, semua riwayat yang menyalahi riwayat tadi, sanad-sanadnya mengandung ilat. Menurut riwayat-riwayat tersebut, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi 10 atau 30 atau 40 tahun sesudah tahun gajah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah. Hal itu dikuatkan oleh hasil kajian-kajian modern yang dilakukan oleh para peneliti Muslim atau oleh kaum orientalis yang menyatakan bahwa tahun gajah itu cocok dengan tahun 570 atau 571 Masehi. Sesungguhnya peristiwa gajah itu ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Al-Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Nas Al-Quran itu menyajikan gambaran yang paling cermat tentang apa yang terjadi pada pasukan Abrahah. Hampir semua riwayat sejarah tidak bisa lepas dari keterangan Al-Quran, kecuali dalam bagian-bagian detail yang sangat kecil. Riwayat-riwayat tersebut ada pada Ibnu Abbas dan Ubaid bin Umair dari kalangan sahabat, atau pada Qatadah wafat tahun 117 Hijriah, atau pada Ibnu Ishaq wafat tahun 151 Hijriah. Rentang waktu antara mereka dengan peristiwanya
minimal adalah setengah abad bagi sahabat junior. Barangkali mereka mendapatkan data-data dari para saksi peristiwa yang pada waktu itu masih hidup. Aisyah radhiyallahu anha misalnya mengaku melihat dua orang sais gajah yang buta sedang meminta-minta makanan kepada penduduk Mekah. Atau keterangan seorang sahabat bernama Qayyad bin Asim radhiyallahu anhu yang lahir beberapa tahun sebelum peristiwa kedatangan pasukan gajah ke Mekah. Ia mengatakan bahwa pada waktu itu oleh ibunya ia ditunjukkan sisa-sisa kotoran gajah pasukan Abraha yang sudah berubah warna. Indikasi-indikasi historis yang sesuai dengan riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah sangat kuat. Menurut Ibnul Qayyim yang didukung oleh Al-Qastalani, Nabi lahir pada tahun gajah pasca peristiwa gajah. Peristiwa tersebut merupakan momen bagi persiapan kejayaan Islam ketika Allah mengusir orang-orang Kristen Habasyah dari Ka'bah yang saat itu dikuasai oleh kaum musyrik Arab demi memuliakan rumahnya tersebut. Para ulama ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ibnu Ishaq, beliau lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Menurut Al-Waqidi, beliau lahir pada tanggal 10 bulan Rabiul Awal. Sementara menurut Abu Mi'syar As-Sanadi, beliau lahir pada tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Di antara ketiga perawi tersebut, Ibnu Ishaq adalah yang paling thiqah. Demikian konten baca buku kita kali ini. Semoga bermanfaat.